Oleh karena itu ulama itu ada 3, termasuk Ghaus, ulama-ulama ahlul ma'rifat al-Ghaus, ulama ahli hakikat maupun thariqah, itu ada 3 ulama, itu ada ulama syariat. Ini diterangkan ya, ada 3. 1, al ulama'u salasatun, telu. Yang 1 ini sudah jarang. Golei ulama yang 1 ini, Imam Ghazali mengatakan koyok dom, jarum, di malam hari dilempar jauh ke padang pasir, terus kita disuruh mencari, padahal jarum disuruh di padang pasir. Malam gelap, hujan, tidak ada bilan. Apa mampu mencari? Tidak, sulit. Mencari jarum di tengah padang pasir yang gelap gulita, yang sulitnya begitu, lebih sulit menemukan guru yang disebut Al-Ghaus. Nah, kalau kita ketemukan kok disia-siakan, sekarang kita tidak apa-apa. Benjing lek mati baru kerasa ini. Ulama ada 3. 1, ulama yang alimun billahi wa bi ahkamihi. Ya. Ulama itu ulama makrifat, ulama sadar kepada Allah, ulama itu juga ulama hakikat, bahkan ulama ahli thariqah dan juga ahli hukum. Makrifat. Ulama itulah yang sulit dicari di akhir zaman. Ahli makrifat, ahli hakikat, ahli thariqah dan juga ahli hukum, ahli syariat. Makanya satu zaman hanya 1. Ya. Kita mencari menemukan, untung kita ini. Tapi jangan disia-siakan, mujahadah jangan disia-siakan. Ya. Ini urusan akhirat. Kita akan mati, siapa yang nuntun? Ini loh. Tidak ada yang bisa nuntun. Ini yang pertama. Ada golongan ulama alimun billahi faqat. Apa itu? Ulama itu ahli makrifat, yo sadar kembali pada Allah, yo tahu hakikat, yo paham dengan hakikat. Tapi kurang menguasai hukum-hukum Allah secara luas. Yo gak ahli hadis, yo gak ahli faraid, yo gak ahli, cuma cukup kanggo awake dhewe, kanggo sekitar, tidak luas. Ini termasuk ulama-ulama yang dicintai Allah, wali-walinya Allah. Akwan itu. Yang ketiga, alimun bi ahkamihi faqat. Dia alim hukum-hukum, ulama alim hukum, alim kitab, alim tafsir, tapi tidak ngerti dengan makrifat. Itu juga dicintai Allah karena dititipi ilmu. Ya. Cuma yang nomor 1, alimun billahi wa bi ahkamihi, ini harus kita cari. Sebab kita ini dituntun makrifatullah. Kalau kita tidak ketemu hadirin wal hadirat, ahli ibadah tapi gak kenal Allah, akhirnya ya terseok-seok, tertuju yang tidak tahu yang dituju. Makanya selalu ngandalkan amal. Jadi tanda-tanda kalau ada kok ngandal mujahadah, ngandal selawati, ngandal poso, ngandal ilmu-ilmu. Jadi kita ini tergolong orang yang ahli hukum saja, tapi gak kenal Allah. Ciri-cirinya tidak kenal Allah, dia hanya kenal dengan dirinya. Aku kuasa, aku api, aku khatam Al-Quran, aku ahli ibadah, aku di ini, ada banyak sekali. Aku keramat. Kalau seperti itu, wajib mencari guru. Kalau tidak bisa mencari guru, bahaya. Man dakhalat dunya walam yusadif rajulan kamilan yurabbi kharaja minha mutalawisan bil kabair wa in kana bi ibadatis saqalain. Meninggal dunia berlumuran dosa rohani, dosa besar, walaupun ibadahnya tertinggi, terbaik di dunia, langit bumi dimilikinya, ibadah jin dan manusia dimilikinya, tetap berdosa besar. Dosanya nyembah gak kenal dengan yang disembah, nyembah
menyembah dirinya, aku. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Kita diberi hidayah oleh Allah. Ingat hadirin ibu-ibu, cekel. Jangan sampai wis nyekel, tinggal melayu, terpengaruh ini, terpengaruh itu. Sehingga panjang tidak kenal kepada Allah. Sing kenal adalah wasilah, fadilah, fadoilnya. Sehingga yang panjang cari bukan Tuhan yang memiliki semuanya. Bukan Allah yang memegang semuanya. Yang dicari adalah pahala-pahala. Boleh. Asal lillah. Lek kenal lillah, cari gurunya. Semoga manfaat. Fitini wa dunya wal akhirah. Pegang teguh. Kalau tidak punya foto mu'alif di rumah, ayo, omai, foto-foto ulama-ulama kita dipasang. Ya, kalau kita sebagai ulama NU, pasang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur, atau yang lain, yang Buya Hamka, monggo. Kalau di Wali Pasuruan, pasang Yai Hamid, seperti itu. Nah, begitu pula sebagai pengamal Wahidiyah, pasang pembimbing kita yang menuntun usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang di tembok di rumah, tanggalannya dipasang, langsung nanti suatu saat pasang di dada kita. Hati kita senantiasa khudur, merasa di genggaman beliau menuju usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah.